Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Mu'atabu, mahasiswi dari IAIN Manado, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1A, kelompok 2, mata kuliah Fikih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, dan juga pada masa sekarang ini. Baiklah, apa itu fikih? Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur tentang atau yang meliputi tentang aspek-aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan juga kehidupan manusia dengan Tuhannya. Nah, untuk alur sejarah fikih ini bermula pertama dari periode Rasulullah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Nah, pada zaman Rasulullah ini segala sumber hukum Islam itu langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW ini, kepada Nabi Muhammad SAW, di mana sumber hukum Islam ini didapat oleh Nabi dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Nah, mengenai periode Nabi Muhammad ini dikenal juga sebagai periode risalah. Mengapa disebut periode risalah? Karena pada periode ini agama Islam baru saja didakwakan. Nah, pada periode risalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama periode Mekah dan kedua periode Madinah. Pada periode Mekah ini lebih tertuju kepada perbaikan akidah. Kenapa? Karena di sanalah agama Islam pertama kali disebarkan. Kemudian setelah dari periode Mekah ini, yang kedua yaitu periode Madinah, di mana mulai turun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan puasa, zakat, dan juga haji serta yang lainnya secara bertahap. Nah, pada periode Madinah ini mulai dikenal dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Nah, ijtihad ini dilakukan ketika Nabi menemui suatu masalah dan masalah ini tidak tercakup di dalam Al-Quran, sehingga Nabi melakukan ijtihad. Namun dalam ijtihad ini, ketika Nabi melakukan kesalahan, maka akan dikoreksi secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan mengenai masalah apa yang dihadapi Nabi. Tetapi apabila ijtihad Nabi ini tidak mendapat koreksi dari Allah, maka inilah yang disebut sebagai sunnah. Nah, kemudian setelah itu periode yang kedua yaitu periode sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat, maka sempurnahlah ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan dan terhenti pula sunnah-sunnah Nabi ini. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi sunnah-sunnah Nabi yang baru. Nah, pada saat itu ketika para sahabat menghadapi suatu masalah dan masalah ini tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Nabi ini, maka para sahabat ini melakukan ijtihad. Nah, pada masa sahabat Nabi ini mulai dipraktekannya ijma, qiyas, dan istinbat. Nah, setelah periode sahabat Nabi, kemudian periode tabi'in. Nah, tabi'in ini apa? Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat Nabi, di mana tabi'in ini tidak sempat hidup di zaman Nabi, tetapi mereka bertemu langsung dengan para sahabat-sahabat Nabi. Nah, pada masa tabi'in ini istinbat yang ada pada masa sahabat Nabi ini mulai jelas dan lebih luas lagi, karena pada saat itu kekuasaan Islam mulai leluasa atau bertambah ke daerah-daerah yang lain.
Metode istinbat pada masa tabi'in ini umumnya tidak jauh berbeda dengan metode istinbat pada masa sahabat Nabi. Hanya saja pada masa tabi'in ini ada dua fenomena penting yang terjadi. Yang pertama yaitu pemalsuan hadis, dan yang kedua yaitu perdebatan mengenai ra'yu atau penalaran yang memunculkan dua kelompok, yaitu kelompok Irak dan kelompok Madinah. Kemudian setelah itu yang terakhir pada masa sekarang ini atau dikenal juga sebagai kontemporer. Nah, pada masa sekarang ini pasti sangat jauh berbeda dengan pada masa Rasulullah, pada masa sahabat Nabi, dan juga pada masa tabi'in. Sehingga pada zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat pada masa-masa sebelum kontemporer ini atau sebelum masa sekarang ini. Sehingga para ulama dalam menanggapi berbagai masalah-masalah ini, mereka melakukan ijtihad, namun tetap merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.